selamat pagi semuanya. Saat ini kita lagi dari Forensik SCM. Kita akan memulai untuk hari pertama dan session pertama, yaitu untuk mengenai tonsilektomi dan middle meatal antrostomy. Oke, sebelum nanti kita mulai masuk untuk pengenalan anatomi secara umum, di sini saya coba pengen untuk merefresh sekali lagi untuk mengenai handling endoskop seperti itu. Coba kamera bisa tolong ke bawah. Oke. Tadi sebelum dimulai, tadi Dr. Suma mati ya? Oke, mati. Oke. Sudah memberikan sedikit insight untuk cara handling endoskop yang seperti Dr. Soma lakukan dalam setiap harinya. Kayak gitu, juga berbicara bahwa ini merupakan suatu keterbiasaan yang memang sudah dilakukan untuk operator masing. Jadi setiap operator mempunyai style masing-masing. Dan kali ini saya mempraktekkan apa yang sudah saya presentasikan kemarin, gitu. Untuk menghandling endoskop, kabel management itu salah satu yang paling penting, gitu ya. Jangan ada kabel atau apapun di tempat daerah kita melakukan operasi. Daerah bawah sini ini harus steril, karena ini akan tempat untuk instrumen akan berjalan. Kalau saya sudah terlalu terbiasa untuk mengaitkan jari kelingking kabel light source-nya dan dengan tangan memegang seperti memegang flute, gitu. Kan dokter-dokter untuk melihat lagi itu rhinologis lain dalam melakukan tindakan FAST, pasti mereka mempunyai keterbiasaan mereka sendiri yang dimana mereka sudah nyaman dalam hal tersebut, gitu. Nanti silakan kalau dokter sudah menguasai basic, gitu ya, silakan coba untuk mengeksplor lebih lanjut untuk mengenai masalah ini, gitu. Tapi kemarin saya sempat bilang untuk mengenai angle pada saat kita memegang tangan itu merupakan salah satu yang penting jika kita untuk mempertahankan posisi anatomis mungkin waktu kita melakukan tindakan FAST. Pertama adalah angle tangan, wrist, kayak gitu. Ini merupakan salah satu yang penting karena kalau misalkan kita poli, kita terbiasa untuk memegang kan seperti ini, gitu. Nah, kalau ini diterapkan ke dalam operasi, yang ada adalah seperti ini. Ini kita akan terfleksi, akan terekstensi secara maksimal, gitu ya. Paling lama setengah jam sebelum nanti tangan kita akan menjadi kram, tangan kita akan menjadi sakit. Ini tidak bisa kita lakukan. Oke, pada saat kita melakukan, kalau bisa ini light source-nya harus diarahkan ke samping minimal. Tadi dokter tunjukkan untuk mengarahkan ke atas, kembali kebiasaan masing-masing, gitu ya. Kemudian saya mengkaitkan dan memegang tangan seperti ini. Kemudian untuk kabel kamera biasanya saya selalu meletakkan di atas dari pergelangan saya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian coba untuk mempertahankan angle dari pergelangan tangan kita itu selurus mungkin. Angle ini sebisa mungkin selurus mungkin. Kayak gitu. Tentu aja nanti akan ada beberapa keadaan di mana kita harus terpaksa menekuk. Menekuk untuk angle dari pergelangan kita. Gitu. Dan ini kemungkinan tidak akan lama. Gitu. Sepertinya kita butuh untuk lebih lateral lagi. Contohnya kalau kita melakukan septoplasti, kemungkinan saya akan melakukan angle-nya yang agak sedikit lebih ekstrim. Tapi kan ini hanya kurang lebih sekitar 1 sampai 2 menit begitu kita selesai insisi, begitu masuk kita akan masuk ke dalam angle anatomis kita. Kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, angle yang kedua adalah siku. Angle siku kita sebisa mungkin tidak 90 derajat. Kalau misalkan 90 derajat, artinya posisi pasien itu terlalu jauh dari, jadi kita harus reach out. Gitu. Pada saat kita reach out, gitu, ini semua beban akan ditanggung oleh bicep kita. Dan ini juga tidak akan bertahan lama karena bicep kita nggak akan sampai sekuat itu juga dalam posisi tertentu. Jadi sebisa mungkin untuk berat yang akan kita pegang dari handling endoskop ini, dari kamera, dari lensa, gitu, itu dibebankan kepada daerah deltoid, leher, dan sisi tubuh sebelah kiri, gitu ya. Kalau misalkan pasiennya tidak kidal, oke, gitu adalah aksial, gitu. Sama aja seperti tadi, kalau misalkan posisi pasiennya terlalu jauh, pasti akan jadi aksial kita akan membentuk suatu sudut yang lebih dari 15 derajat. Bisa mungkin ini kita tekan semaksimal mungkin mendekati tubuh kita. Jadi ini kita bikin senyaman gitu ya. Distribusi berat dari kamera
dan endoskopnya ini dan lensa endoskopnya ini didistribusikan ke bagian otot yang lebih banyak dari deltoid, dari latissimus gitu ya, agak sedikit lebih banyak. Oke, ya endoskop. Kemudian pada endoskop yang paling utama adalah tip nasi. Oke, coba dokter-dokter bisa lihat dari gambar. Pada saat kita melayang, sehebat apapun pasti akan goyang. Karena ini ada masanya, ada beratnya. Artinya otot kita akan berusaha untuk melawan berat ini. Kayak gitu. Sehebat apapun mungkin saya masih bisa bertahan sekitar antara 5 sampai 10 detik kalau saya nggak sambil bicara. Tapi kalau saya sambil bicara pasti akan goyang mengikuti dari pergerakan otot saya yang lainnya. Akan tetapi kalau saya masuk terus saya sandarkan ke dalam tip nasi, saya bisa menghentikan semua goyang-goyang tersebut. Kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan stabilisasi yang sangat baik dengan kita mendesak ke dalam tip nasi, sekaligus itu kita akan memberikan ruang yang lebih pada vestibul pada saat untuk kita masuk alat-alat gitu. Kalau misalkan melayang, nah ini biasanya akan tabrak. Tuh. Jadi begitu kita masuk, kita tekan ke tip nasi gitu ya. Kemudian alat-alatnya bisa masuk leluasa. Oke. Yuk, berarti sekarang untuk handling endoskop kita masuk sekarang untuk materi pertama adalah untuk mengenai middle arthrostomy. Oke. Sorry. Karena ini merupakan gitu. Tadi pada briefing untuk para peserta yang ada di forensik, tadi sempat saya mention bahwa yang dilakukan di sini adalah belajar melakukan tindakan operasi FAST. Terutama adalah untuk mempelajari anatomi. Gitu loh. Kita belajar lagi untuk anatomi gitu ya. Dokter-dokter semua pasti sudah melihat struktur ini, mungkin juga sudah tahu, tapi kita coba untuk mengingat-ingat lagi gitu, korelasi anatomi untuk tindakan yang akan kita lakukan nanti, untuk bagian yang akan nanti. Kita akan melakukan unsinektomi gitu ya. Jadi pada saat kita mau melakukan tindakan FAST, kurang lebih view yang harus dokter-dokter semua dapatkan adalah seperti ini. Di mana kita bisa melihat concha media, kita bisa melihat proses sunsinatus, dan kita bisa melihat aksila, dan kalau memang memungkinkan, kita bisa melihat dari atap kafum nasi. Karena target area operasi kita adalah ini. Kayak gitu ya. Salah satu kesalahan yang sering saya lihat adalah mendekatkan kameranya terlalu dekat. Seperti ini nggak baik. Kayak gitu. Terlalu jauh banget juga seperti ini juga nggak baik. Jadi tidak bisa melakukan evaluasi secara baik dan benar. Tapi yang harus dicari adalah view yang kurang lebih seperti ini. Ini adalah target operasi kita. Kita akan melakukan unsinektomi. Ini adalah proses sunsinatus. Dan proses sunsinatus secara keseluruhan harus dapat kita visualisasi dengan baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengenali lagi gitu ya, untuk proses sunsinatus ini sendiri dan hubungan di daerah sekitarnya. Artinya kita harus mengetahui perlekatan-perlekatan dari proses sunsinatus. Oke, ke depan proses sunsinatus kalau dokter semua udah baca dan punya gitu ya, pada tulang lakrimal. Untuk saat ini kita masih belum bisa melihat tulang lakrimal itu ada di mana. Tulang lakrimal itu terkubur di dalam, kayak gitu. Di dalam secara teori proses sunsinatus bagian anterior itu akan melekat pada tulang lakrimal. Sementara tulang lakrimalnya itu sendiri berada di dalam prosesus frontalis dari tulang maksilaris. Oke, jadi penonjolan yang besar ini merupakan prosesus frontalis dari tulang maksilaris. Oke, ya sambil nanti kita agak sedikit imajiner. Kemudian ini udah prosesus sunsinatus. Nah, dari prosesus frontalis os maxillaris gitu ya, perlekatannya ini akan menimbulkan indentasi. Nah, ini indentasi yang kita maxillary line. Oke. Nah, ini merupakan tempat yang akan menjadi acuan kita pada saat kita melakukan unsinektomi. Gitu. Artinya ini merupakan batas paling anterior dalam kita melakukan unsinektomi. Lebih anterior dari ini, kita akan berhadapan dengan prosesus frontalis os maxillaris, gitu, yang di dalamnya dia ada os maxillaris dan ductus nasolacrimal. Kayak gitu. Ini merupakan garis pertama yang dokter-dokter semua harus mengenali pada saat nanti untuk mau melakukan unsinektomi.
Oke, yang kedua adalah kita harus melihat, di sini saya melakukan medialisasi sedikit hanya untuk bisa kita mengevaluasi untuk perlekatan dari ke proses. Oke, sebenarnya ini bisa kita evaluasi melalui CT scan. Scan kita bisa melihat dengan jelas pelekatan dari proses succinatusnya ini bagian superior, apakah dia melekat ke scap, apakah dia melekat ke orbita, apakah dia melekat ke ya gitu ya. Dari drainasi dari sinus. Oke, jadi maksudnya supaya jangan sampai ada surprise sewaktu kita melakukan tindakan unsinektomi ini. Oke, yang ketiga adalah dari tepi bebasnya. Proses succinatus pada bagian medial dan posterior tidak memiliki perlekatan apa-apa. Ini yang kita sebut dengan tepi bebas dari proses succinatus. Oke, sebelum nanti dokter-dokter semua melakukan tindakan unsinektomi, coba untuk diresapi lagi. Pada saat melihat posisi seperti ini sama pasien, coba sedikit bayangin lagi. Oke, ini maxillary line, ini merupakan batas terakhir, batas anterior yang boleh saya sentuh pada saat saya melakukan unsinektomi gitu. Kemudian saya coba kita lihat lagi bagian superiornya, kemudian kita raba lagi dari tepi bebasnya gitu. Coba sedikit diresapi lagi untuk pemahaman anatomi ini karena ini akan sangat membantu kita pada waktu kita melakukan unsinektomi. Oke, dan korelasinya terhadap dari konka media. Seperti itu. Tadi Dokter Soma sudah sempat mention juga gitu ya cara untuk melakukan alat, memasukkan alat gitu. Kalau dokter-dokter semua baca untuk mengenai unsinektomi ada ratusan cara yang bisa kita mengangkat proses dengan backbiter, dengan freer, dengan menggunakan sickle knife gitu ya, klasik Stamberger, dengan menggunakan swinging door, banyak macam cara yang bisa kita lakukan. Akan tetapi yang paling penting adalah kita memahami dulu sebelum kita itu. Mengenai teknik itu bisa keluar kemudian. Oke. Saya akan coba untuk melakukan ini seperti yang tadi Dokter Soma tadi sudah sempat demonstrasikan, yaitu sebenarnya itu adalah teknik swinging door. Kita akan menggunakan backbiter. Oke. Ya, nanti pada saat dokter-dokter semua baru mulai kalau belum mempunyai experience gitu, ujung tip dari instrumen kita harus selalu terlihat. Kayak gitu. Mungkin kalau dokter semua ngelihat kalau pada presentasi video-video yang fast advance, kadang-kadang video udah di sini tahu-tahu masuk alat aja. Nah, itu karena operator tersebut sudah memiliki mata yang baik dalam melakukan handling endoskop. Tangannya itu sudah mempunyai mata tersendiri. Tetapi kalau misalkan baru mau memulai, ini harus terlihat. Alat masuk, kamera masuk. Alat masuk, kamera masuk. Alat masuk, kamera masuk. Jadi selalu dikejar. Semakin sering melakukan tindakan ini, koordinasi yang lebih baik untuk di kemudian harinya nanti. Oke, seperti tadi, alat tadi, proses sunsinatus ini untuk dengan menggunakan backbiter, kita masuk pada bagian inferior. Oke, memang pasti akan sedikit lebih sulit gitu. Kalau saya juga mempunyai keterbiasaan pada saat ini agak sedikit susah untuk melakukan mobilisasi, masuk ke sini susah. Yang biasa saya lakukan, saya agak buka dulu sedikit di depan, kemudian saya akan menggunakan lead ini untuk menggeser sedikit konka media. Biasanya ini tidak akan melukai, tapi harus dengan gentle. Kemudian saya masuk lagi ke dalam, kemudian baru berusaha saya selipkan ke dalam proses sunsinatusnya. Oke. Nah, kemarin saya juga sudah sempat membicarakan untuk mengenai kalau septum itu fleksibel. Ini merupakan daerah yang angle-nya agak sedikit cukup ekstrim. Jadi kita harus mendesakkan alat kita ini ke septum. Tidak bisa alat ini kita desakkan ke dinding lateral. Ini harus membentuk sudut yang cukup ekstrim. Oke. Setelah kita udah berhasil masuk, berhasil dipeluk, gitu, ditahan dulu, dipeluk dulu, kemudian baru kita cut. Jangan langsung dikeluarkan karena ini biasanya akan membutuhkan 2 kali cut. Masuk lagi ke dalam, tarik lagi lebih ke anterior, cut. Sudah 2 kali, biasanya ini udah mentok, berasa tadi ujung. Itu prosesus frontalis. Setelah itu baru kita tarik keluar sambil kita evaluasi. Nah, kalau dari sini sudah sedikit kelihatan gitu ya.
saya tidak melakukan unsinektomi secara baik dan benar karena ada sedikit mukosa pada bagian posterior processus uncinatus yang masih seharusnya yang baik dan benar ada seluruh mukosa ini bisa angkat gitu. Seharusnya yang baik dan benar itu seperti itu. Mukosa ini seharusnya bisa kita angkat. Oke, saya akan coba berikan. Sorry. Oke. Kita coba bersihkan. Masuk. Cut lagi. Oke. Nah, ini sudah cukup bersih. Oke, nah di sini saya sudah bisa sedikit mengintip ostium sikar. Nah, di mengintip pada saat kita sudah melakukan tomi pada bagian inferior, Dr. Soma tadi sudah sekian, itu kita seharusnya sedikit mengintip apa menggunakan endoskop yang angle gitu ke ostium alami dari sinus maksila. Oke, ini merupakan ostium alami dari sinus maksila. Itu ya, kalau misalkan ternyata lesinya itu hanya terbatas pada sinus maksila aja, gitu ya, kita tidak perlu melakukan total unsinektomi. Kita tidak perlu untuk mengangkat seluruh unsinat sampai ke bagian superiornya. Kita bisa mempreservasi ini karena kita membutuhkan akses ke dalam silanya, contoh sinusitis dentogen ataupun juga dengan pasien-pasien dengan polip antrokoar gitu ataupun dengan jamur. Oke. Kemudian kita akan coba untuk melakukan middle meatal antrostomi. Inti dari middle meatal antrostomi adalah kita melebarkan dari ostium alami dari sinus maksila gitu ya, dengan kita melakukan cutting dengan melakukan mengurangi pada daerah fontanel. Oke, pada saat kita udah membuka processus uncinatus gitu ya, kita akan berhadapan dengan fontanel. Ini merupakan fontanel posterior. Kalau masih ada processus uncinatus, ada satu bagian lembek di dekat anterior sini, itu merupakan fontanel anterior. Oke, kita akan melakukan middle meatal antrostomi, yaitu pelebaran pada ostium sinus maksila. Itu tergantung dari instrumen yang nanti dokter-dokter punya. Tindakan VES, kita sudah memiliki untuk standarnya itu minimal ada through cutting, cutting lurus. Oke, masukkan alatnya lurus, baru dibuka, giginya kita berusaha untuk masukkan ke bagian dalam. Tuh, giginya masuk ke dalam, seharusnya. Nah, kalau seperti ini kita masih bisa mengintip untuk melihat. Oke, setelah itu kita cut. Oke, nah ini kita sudah melakukan middle meatal antrostomi. Oke, ya, siap. Nah, kita sudah bisa melakukan middle meatal antrostomi, kita sudah melebarkan ostium, dan kita sudah bisa diseksi untuk ke daerah sinus untuk patologi dari pasien ini. Misalnya, Dokter Michael, suaranya nggak kedengaran ya, Dokter Michael? Dokter Michael? tarik keluar. Oke, demikian untuk diseksi pada mengenai middle meatal antrostomi ini. Saya masih mempreservasi untuk superiornya untuk diseksi kita yang berikutnya. Oke, baik. Silakan untuk dokter-dokter ke stationnya masing-masing. Baik, terima kasih Dokter Michael, itu sangat informatif sekali ya, udah jelas step by stepnya kita melakukan unsinektomi dan juga pelebaran ostium.